Ternyata Yusuf Kala orang yang dibalik perjanjian Anies dan Sandiaga Uno. SBY pun disebut-sebut terlibat. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa. Sama, Pak JK juga mengatakan bikin aja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY. 2004 presidennya Pak SBY, Pak JK itu wapres. Pak JK sendiri yang menasihati kita kok. Ya, lewat keponakan Yusuf Kala terungkap peristiwa yang bikin kita makin tahu sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017, bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Baru lagi nih, mocangdo, modal cangkem doang. Kebenaran itu nanti muncul dengan sendirinya gitu. Dan akhirnya ya kita lihat di sini ya juga dalam konteks ini tentu kalau Bung Karno mengatakan ada kawan ideologis, kawan strategis, kawan taktis gitu. Nah sebelumnya kan kita tidak tahu persis gitu dan kita hanya meraba-raba gitu. Jadi ya dalam tanda petik mungkin saya pikir dia kawan, ternyata dia bukan kawan gitu dalam konteks ini kan. Nah, tapi ya kemudian ya ini pelajaran gitu buat kita. Menjelang pemilu 2024 seiring dinamika politik, muncul kandidat capres yang dinilai elektabilitasnya tinggi, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Khusus Anies Baswedan sekarang ini mendapatkan banyak serangan terbaru. Muncul isu ada perjanjian khusus antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Perjanjian tersebut menurut Sandiaga Uno ada di tangan Fadlizon, Wakil Ketua Umum Golkar bidang penggalangan strategis. Erwin Aksa ini mengungkapkan bahwa Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala yang mengusungkan perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal pembagian kerja saat pejabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Erwin, JK lah yang mengusungkan perjanjian tersebut karena Wakil Presiden ke-12 itu juga pernah membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode 2004 sampai 2009. Waktu itu Pak SBY kerja apa? Pak JK kerja apa? Sama, Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY. Pak JK wapres, Pak JK sendiri yang menasihati, kata Erwin. Terkait kabar ini, Partai Nasdem pun buka suara soal pernyataan Wakil Ketua Umum bidang penggalangan strategis Partai Golkar, Erwin Aksa, yang menyebutkan Anies Baswedan masih memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebutkan utang itu terkait pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies Baswedan. Karena yang punya likuiditas itu kan Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, kata Erwin. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar 50 miliar. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy menyatakan bahwa partainya tak tahu adanya utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Gus Coy pun meminta agar permasalahan itu bisa diselesaikan secara internal antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan saja. Saya nggak tahu, biarkan urusan mereka diselesaikan mereka, ujar Gus Coy saat dikonfirmasi. Gus Coy menuturkan isu tersebut dipastikan tak menyuruhkan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Sementara terkait perjanjian Prabowo dengan Anies sebelumnya diungkapkan Sandiaga Uno. Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai Capres.